Energi dan daya listrik. Pertama, mari kita bahas tentang energi listrik. Energi listrik itu adalah kemampuan listrik untuk melakukan usaha. Artinya apa sih? Jadi gini, listrik itu bisa digunakan untuk menggerakkan, memanaskan, atau menyalakan alat-alat listrik yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, simbol dari energi listrik itu E. Ada juga di buku itu biasanya nyebutnya W, ya. Tapi yang jelas satuannya adalah Joule atau disingkat J besar. Nah, selanjutnya ada beberapa rumus nih yang perlu kalian hafalkan untuk menghitung energi listrik yang dipakai pada alat listrik. Yang pertama, rumus energi listrik itu adalah irit biar kalian gampang menghafalkan. Nah, kalian kalau masih ingat ya di awal-awal itu V, I, R, ya kan? Jadi V itu sama dengan I kali R. Nah, ini kan I kali R. Jadi bisa kita ganti menjadi V. Berarti nanti jadi rumusnya yang kedua V kali I kali T gitu ya. Nah, selanjutnya misalkan I-nya diganti. I itu kan rumusnya kan V per R. Jadi dari sini ini nanti kan V I-nya diganti menjadi V per R dikalikan dengan T, maka jadi rumusnya ini V kuadrat per R dikalikan dengan T gitu ya. Nah, semua rumus ini pada dasarnya menunjukkan bahwa energi listrik itu berbanding lurus dengan waktu. Artinya apa sih? Semakin lama alat listrik kalian gunakan, semakin besar juga energi listrik yang terpakai, gitu, ya. Nah, selanjutnya kalau kita tadi membahas tentang energi listrik, ya energi listrik itu kan berarti kan total kemampuan atau total usaha yang dipakai oleh alat listrik. Nah, maka kalau daya listrik itu adalah seberapa cepat energi itu digunakan, gitu ya. Dengan kata lain, daya itu adalah laju perubahan energi listrik terhadap waktu. Nah, simbol energi listrik itu adalah P besar atau disingkat itu biasanya dari kata power ya. Dengan satuannya itu watt atau disingkat W besar. Rumus daya listrik, rumus awalnya itu kan energi dibagi dengan waktu atau E per T. Jadi, rumus daya atau rumus P itu sebenarnya rumus energi yang kiri itu tapi T-nya dihilangkan semua aja gitu ya. Jadi, P sama dengan IRI, P sama dengan V kali I, dan P sama dengan V kuadrat per R. Gitu, oke? Nah, berbeda dengan energi listrik, jadi daya listrik itu tidak dipengaruhi oleh waktu ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan waktu. Oke? Lanjut. Perhatikan data pada tabel berikut. Jika harga listrik setiap kWh adalah Rp1.000, tentukan harga total listrik yang harus dibayar dalam 1 bulan. Nah, untuk menghitung biaya listrik, maka kita harus mencari dulu ya, menghitung dulu energi yang diserap atau yang dibutuhkan tiap bulannya ya. Jadi kita hitung dulu yang per harinya dulu ya. Ini yang per hari dulu. Oke, energi per hari untuk lampu ini kita kalikan semua. 6 dikali 40 kali 8 sama dengan 1920. Kulkas 1 kali 300 kali 24 jadinya 7200. Oke, 250 dikalikan 1 jam berarti 250. Lanjut, 50 kali 8 sama dengan 400. 3,5 dikalikan 300 kali 1 sama dengan 1050. Lalu 350 kali 2 kali 10 sama dengan 7000. Oke. Ini kita totalin. Totalnya adalah 17.820 watt hours atau watt jam karena kita ngitungnya dalam jam per hari. Nah, biasanya itu kan dia dalam kWh. Maka harus kita bagi 1000, jadinya sama dengan 17,82 kWh. Ini adalah energi totalnya ya, energi total per hari. Oke, maka nanti untuk total bayarnya itu sama dengan energi total karena dia masih per hari harus kita kalikan 30 hari dikalikan dengan harga per kWh-nya. Oke, maka sama dengan 17,82 dikali 30 dikali 1000. Maka nilainya sama dengan 5000
534.600 rupiah. Gitu ya. Gampang. Bola lampu dari 100 watt 220 volt dinyalakan selama 10 menit pada tegangan 110 volt. Hitung energi listrik yang terbuang. Nah, gini, maksud soal itu gini. Jadi ada lampu, spesifikasi dari pabriknya, anggap aja ini P1-nya itu 100 watt, dan daya optimalnya akan terjadi saat disambungkan dengan sumber tegangan, anggap aja V1-nya itu 220 volt. Nah, lalu karena mungkin dia itu tidak ada tegangan 220, dia disambungkan pada tegangan, anggap aja V2-nya itu 110 volt, gitu ya. Maka nanti pasti dayanya nggak mungkin 100 watt, pasti nanti akan berubah, gitu. Nah, tapi yang ditanyakan adalah energi, karena energi itu pasti butuh lama waktu atau waktunya itu 10 menit atau sama dengan 600 second. Nah, gini, pertama kita harus analisis dulu bahwa yang tidak akan berubah itu adalah hambatan. Mau dicolokin, mau disambungin ke dalam daya berapapun atau tegangan berapapun, pasti resistornya atau hambatannya tidak akan berubah. Jadi kita punya rumus gini, P sama dengan V kuadrat per R. Maka nilai R sama dengan V kuadrat per P. Jadi nilai R-nya nggak mungkin berubah. Oke, jadi kita bisa mencari yang pertama, R1 itu pasti sama dengan R2. Jadi V1 kuadrat per P1 sama dengan V2 kuadrat per P2. Gitu ya. Jadi V1-nya tadi kan 220. Kita tulis gini aja, 220 kali 220 untuk memudahkan kita. Dibagi 100 sama dengan 110 kali 110 dibagi dengan P2 yang kita cari. Kita coret dapat 1, 2. Ini juga sama, 2, ini 1. Maka dikali silang jadi P2-nya atau 4P2 sama dengan 100. Maka P2 sama dengan 100 per 4. Jadi nilai P2-nya sama dengan 25 Newton. Itu kita baru ketemu P2-nya. Lalu untuk mencari energinya, ingat energi itu sama dengan P kali T. Jadi E2 jadi P2 kali T. P2-nya itu 2, kok Newton sih ya? Sorry, ini watt harusnya jauh. 25 dikali dengan 600. Maka hasilnya sama dengan 15.000 joule. Gini ya. Oke. Sebuah pemanas listrik yang hambatannya 5 ohm menggunakan sumber tegangan 550 volt. Pemanas digunakan untuk memanaskan 1 liter air dari 0 derajat hingga 50 derajat Celcius. Jika 70% kalori yang dihasilkan pemanas atau dari listrik diubah menjadi ke pemanas, maka waktu yang diperlukan adalah, kita tulis dulu yang diketahui. Nilai R-nya itu 5 ohm, nilai voltasenya itu sama dengan 50 volt, nilai volumenya, ya volume airnya itu kan 1 liter. 1 liter itu kan 1 dm pangkat 3 ya, atau sama dengan 10 pangkat min 3 meter pangkat 3. Nah, ini kita harus mencari masanya dulu. Ingat ya, rumus Rho sama dengan M per V. Jadi M sama dengan Rho kali V. Masanya itu 1000, masa jenisnya air itu 1000, volumenya 10 pangkat min 3. Jadi masa airnya di sini yang dipanaskan adalah 1 kilogram. Nah, selanjutnya delta T-nya atau perubahan suhunya itu 50 dari 0. Berarti sama dengan 50 derajat Celcius. Itu perubahan suhunya. Lalu ada efisiensinya itu 70%. Atau boleh kita tulis jadinya 0,7. Boleh juga kamu tulis 7/10. Sama saja. Nah, yang tidak diketahui di soal, tetapi wajib kita pakai nanti adalah kalor jenis air. Nah, kalor jenis air ini perlu diperhatikan, nilainya itu 4.200 Joule per kg derajat Celcius. Ya, ini udah tetapan dari sananya. Lanjut,
Ini kan gini, ceritanya itu energi listrik diubah menjadi energi panas. Jadi energi listrik diubah menjadi energi panas. Nah, tapi tidak semua energi listriknya itu berubah. Ada namanya efisiensi. Jadi efisiensinya itu ada di energi listrik. Oke, diubah menjadi energi panas. Artinya gini, misalkan 100 watt energi listrik, 100 joule, yang menjadi panas itu hanya 70. Maksudnya gitu, oke? Lanjut, jadi efisiensi dikali energi listrik di sini yang kita pakai jadinya V kuadrat per R dikalikan dengan T. Sama dengan rumus energi panas itu kan M kali C kali delta T, gitu ya. Kita masukkan angkanya 7/10 dikali dengan V-nya itu 50 kuadrat, jadi kita tulis 50 kali 50, dibagi dengan R-nya itu 5 dikali T sama dengan 1 dikali 4.200 dikalikan dengan 50. Oke, 50-nya ini kita coret 1, ini kita coret dengan ini 1. Habis. Jadi 7-nya kita coret dengan ini jadinya 600. Maka nilai T-nya sama dengan 600 second atau nilai T-nya sama dengan 10 menit. Oke, jadi butuh waktu 10 menit untuk memanaskan 1 kg air dari suhu 0 menjadi 50 derajat Celcius ya, dengan spesifikasi pemanasnya di soal itu. Oke, terima kasih.